Berdiri sejak tahun 1993, Universitas Esa Unggul telah menjadi salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia. Kini, Universitas Esa Unggul memiliki 15.000 lebih mahasiswa yang terbagi di 4 kampus, yaitu di Cikupa, Bekasi, Gading Serpong, dan Kebonjeruk. Siang teman-teman semua. Ya, Ya, terima kasih atas kehadirannya. Jadi siang ini kita akan mempelajari mata kuliah ilmu lingkungan. Jadi untuk sessionnya adalah mengenai analisis dampak lingkungan atau AMDAL ya. M-nya itu mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. Nah di sini nanti ada dokumen AMDAL-nya ya, contoh apa aja yang ada di situ dan juga undang-undang tentang lingkungan hidup atau kita sebut dengan undang-undang LH. Nah, mungkin sekilas mengenai Bapak. Jadi saya ini adalah dosen survei pemetaan dan kemudian mengajar juga di rekayasa sipil dan juga di teknik industri ya seperti itu. Dan jadi ini sekilas mengenai dari CV Bapak. Terus kemudian materi yang kita bahas di pertemuan ini adalah pertemuan ke-14. Jadi pas di analisis mengenai dampak lingkungan tersebut, di mana nanti teman-teman sebenarnya ini secara general untuk sarjana teknik ya, baik itu teknik sipil, teknik industri ya, ataupun survei pemetaan, itu nanti memang harus dia menguasai di bidang AMDAL ini ya. Jadi harusnya AMDAL ini kan ada K3, ada aspek-aspek lain yang mengenai apa nanti yang menyebabkan lingkungan tersebut terdampak. Terutama nanti lingkungan kan kalau terkena dampak kan dia bisa mengalami degradasi lingkungan. Oleh karena itu kita pelajari bagaimana nanti mekanisme untuk menguranginya ya, atau memitigasinya. Oke, setelah itu kita lanjut ya. Nah, untuk yang ke-14, jadi nanti kita fokus ke asas-asas ilmu lingkungan ya. Kemudian nanti di situ ada undang-undang lingkungan hidupnya. Jadi teman-teman nanti di slide ini nanti juga bisa saya share. Itu nanti bisa mendapatkan slide inilah berarti ya. Pengetahuannya juga cukup bagus ya. Oke, kita langsung ke materi mengenai AMDAL-nya ya. Nah, jadi sekarang kita ke contoh AMDAL ya. Jadi beberapa contoh dampak penting kalian bisa melihat di sini. Pertama itu perubahan tentang alam. Jadi tentang alam itu misalkan Jakarta ya. Jakarta awalnya punya tahu Sengkedan ya. Sengkedan itu sempadan. Kalau misalkan di Jakarta kan ada kali Ciliwung ya. Nah itu nanti kan dia ada sungai, terus kemudian kan ada bagian yang tanahnya itu ya, biasanya ada pohon, ada tanah, itu kita sebut dengan sempadan. Nah, tapi kalau sekarang kan bentang alam di Jakarta kebanyakan ditempati oleh permukiman ya kebanyakan. Jadi ada permukiman yang permanen atau non permanen yang biasanya pakai bambu dan sebagainya itu. Jadi kita sebut dengan semi permanen atau non permanen. Itu masuk ke bentang alam. Kalau di puncak itu biasanya perubahannya dari hutan itu menjadi lahan-lahan yang produktif seperti perkebunan atau villa gitu. Nah itu nanti akan berpengaruh. Jadi salah satu penyebab banjir yang mungkin kemarin terjadi beberapa hari yang lalu ya, itu memang sebenarnya dari perubahan bentang alam ini salah satunya. Terus kemudian kalau di pantai ya kita melihat adanya peak ya. Kalau kalian tahu peak itu kan dulu itu kayaknya belum ada pulau. Terus kemudian ada reklamasi ya, kalau nggak salah reklamasi kayak gitu. Terus akhirnya ada pulau dan akhirnya kan kita bisa nyebrang pakai jembatan itu kan ke pulau sana. Nah, jadi itu menjadi perubahan tentang alam juga dan itu akan merubah ataupun merusak biota lautnya seperti terumbu karang, ikan itu juga yang ada di bawahnya itu juga akan berubah. Nah, kedua adalah eksploitasi SDA. Ini kalau kita contohkan adalah yang di Raja Ampat. Jadi dia itu kabupaten kecil gitu ya, pulau-pulau. Tapi dia dieksploitasi. Di situ kan ada tambang macam-macam ya. Ada emas, ada nikel segala macam itu ditambang sehingga dia mengalami kerusakan. Jadi airnya itu menjadi tidak bisa tercemar ya, atau kita sebut dengan B3 ya, limbah berbahaya gitu ya. Terus kemudian selain itu juga masyarakatnya itu juga akan terdampak dari penambangan itu. Terus yang ketiga ini perubahan tata guna lahan. Jadi ini seharusnya
dari yang tidak terbangun jadi terbangun, nah itu juga sangat berbahaya. Terutama kalau di Jakarta kan konversinya sangat besar ya perubahannya. Jadi kalau dari pertanian, perkebunan itu menjadi terbangun. Nah, selanjutnya kita ke skema AMDAL-nya gini. Jadi kalau AMDAL itu memang mengacu dari kementerian, dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, atau Kemen-LH itu saya pakai yang lama 17/2001 ya undang-undangnya. Nah kemudian nanti dia akan turun di breakdown ke bawah. Jadi dari pusat ya, dari kementerian pusat itu nanti akan ke daerah. Jadi misalkan ayah ibu kalian nih, ada yang mau bikin apa ya istilahnya, developer ya, tahu ya developer bikin rumah. Nah itu kan berarti nanti dia akan minta izin dulu. Jadi minta izin nanti melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH kalau di pusat di Jakarta ke Kemen-LH. Kemudian nanti akan mengikuti prosedural seperti ini. Ya, jadi yang pertama dia ada pengumumannya, terus kemudian nanti disuruh membuat ketentuan andalnya itu ya, terus lalu nanti dari andal akan diturunkan ke RPN. Kalau itu berarti dia akan muncul SK yang merah yang di bawah ya. Jadi SK yang tidak layak ini, jadi dia nanti oleh kementerian, gubernur atau bupati wali kota. Tapi kalau layak, nanti proyek tersebut bisa dilanjutkan. Jadi misalnya kalau dari teman-teman sipil di Jakarta ke Kemen-LH, kemudian nanti akan mengikuti prosedural seperti ini. Ya, jadi yang pertama dia ada pengumumannya, terus kemudian nanti disuruh membuat ketentuan andalnya itu ya, terus lalu nanti dari andal akan diturunkan jadi KK dan RPN. Itu nanti kalau tidak layak itu berarti dia akan muncul SK yang merah yang bawah ya. Jadi SK yang tidak layak ini, jadi dia nanti oleh kementerian, gubernur atau bupati wali kota. Tapi kalau layak nanti proyek tersebut bisa dilanjutkan. Jadi misalnya kalau dari teman-teman sipil nih dia mau membuat sebuah jalan nasional atau yang lain, itu nanti bisa jalan tersebut kita bisa pengajuan amdalnya ya seperti itu. Oke. Terus kemudian ini adalah pelaku amdalnya. Jadi pelaku amdal ini kan berasal dari bisa dari masyarakat ya ataupun dari pemerintah dan juga stakeholder ya teman-teman. Nah contohnya kalau dari pemerintah nanti dia dari dinas ataupun dari kementerian, kemudian kalau masyarakat itu dari LSM, kemudian stakeholder itu berarti ada developer, ada perusahaan tambang atau kayu ya, sawit segala macam gitu ya. Itu proyek-proyek yang biasanya dikenai dengan AMDAL. Kemudian ada kewenangan AMDAL di sini. Nah, di sini nanti kalau yang paling tinggi itu pemerintah pusat yang berada di Jakarta ya. Selama sebelum dipindahkan ke IKN itu Jakarta masih pusat jatuhnya. Jadi nanti ada misalkan contoh itu Bantar Gebang. Bantar Gebang itu dia itu berada di kota Bekasi, tetapi secara tupoksi atau secara penanggung jawabnya itu dari pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah dinas LH dari DKI Jakarta. Nah itu nanti seharusnya kalau ada dampak sampah yang begitu besar terhadap kota Bekasi, seharusnya nanti memberikan kompensasi ya dari provinsi DKI ini atau lewat DLH itu untuk memberikan kompensasi ke masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Nah, nanti ada juga contohnya di Kepulauan Seribu itu juga yang PIK ini juga seharusnya mendapatkan kompensasi yang masyarakat berada di situ. Terus kalau di level provinsi mungkin di daerah-daerah seperti di tempat Bapak itu di Jawa Timur, mungkin kalau ada proyek-proyek besar yang berdampak negatif, misalkan ada jalan tol, ada industri atau ada tambang, itu harusnya nanti masyarakat dikenakan kompensasi, diberikan kompensasi. Tempat tinggal, pekerjaan yang layak ya, mungkin sekolah bagi anaknya dan lain sebagainya. Terus ini kabupaten kota itu lebih kecil lagi, mungkin di skala kota ya, misalkan kota Jakarta Barat atau Jakarta yang lain ya, atau di daerah, itu nanti kewenangannya berbeda lagi. Terus kemudian ini komisi-komisinya, kemudian ini penilaian AMDAL ya. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja di suatu instansi perusahaan, pasti nanti akan berhubungan dengan penilaian AMDAL ini. Jadi
ada tim teknis, ada komisinya, ada anggotanya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita lagi diskusi secara publik atau public discussion melibatkan komisi penilaian AMDAL dengan masyarakat, nah nanti kita sebagai pemilik proyek misalkan itu nanti akan dilibatkan. Kalau misalkan masyarakat itu kita sebarkan info bahwa akan ada pembangunan, masyarakat menolak, ya berarti walaupun AMDAL-nya lolos karena masyarakat menolak, berarti tidak boleh dilanjutkan proyek tersebut ya. Tapi kalau masyarakat juga setuju, ya berarti nanti proyek bisa dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian kita lanjut lagi, tahapannya seperti ini. Jadi pertama itu adalah penapisan ya. Jadi penapisan itu mungkin dari tahap awal sesuai dengan peraturan menteri itu apa saja yang masuk di dokumen tersebut. Jadi kalau mungkin kalau di sipil itu kan nanti ada kelanjutannya. Mungkin setelah ilmu lingkungan ada yang khusus membahas mengenai dokumen ini. Nah itu nanti akan dipelajari, apalagi ada K3 juga ya. Kalau nggak salah nanti ada K3 kelanjutannya. Nah itu nanti akan dipelajari secara implisit ya, secara detail prosesnya untuk AMDAL itu seperti apa, ada UKL, UPL dan lain sebagainya. Terus setelah penapisan nanti ada pengumuman. Jadi pengumuman ini kalau biasanya masuk ke website kalau sekarang ya. Jadi nanti yang perusahaan ini yang lolos AMDAL berarti dia bisa melakukan kegiatan tersebut. Seperti kayak pembangunan jalan tol layang itu kan harus ada AMDAL juga gitu. Nah ini skemanya ya. Jadi ada mulai penapisan sampai ke pengumuman ya. Jadi penapisan, pengumuman, kesepakatan, penyusunan dokumennya. Jadi AMDAL itu terdiri dari 3. Ada analisis dampak lingkungannya, ANDAL, ada RKL, rencana pengelolaan lingkungan, dan RPL, rencana pengelolaan lingkungan, sampai ke keputusan kelayakan atau tidaknya gitu. Terus ini jadi komunikasinya kalau sekarang kan ada Zoom atau pakai media yang lain, Google Meet atau mungkin Microsoft Teams. Jadi nanti bisa, atau mungkin bisa langsung lewat media ya. Jadi kayak perusahaan-perusahaan besar seperti kayak Agung Podomoro, Agung Sedayu itu kan dia langsung pasang di iklan ya, misalkan di Metro TV atau apa yang kalian sedang lihat itu, dia kan ada project nih ya, misalkan di mention at 8 gitu ya, atau di pick berapa gitu, pick 2. Nah itu berarti dia memang sudah lolos AMDAL, terus sekarang lagi proses nge-build ya, jadi ngebangun kawasan kota barunya gitu. Nah itu nanti bentuk komunikasi ini bisa disebarkan melalui iklan atau lewat media Zoom gitu ya, sosialisasinya. Terus selanjutnya ini metodologinya. Jadi kalau tadi kan sudah ada komisi penilai dan lain sebagainya. Nanti kalau perusahaan tersebut membutuhkan dokumen AMDAL, biasanya dia akan mencari orang yang bisa atau membuat analisis dampak lingkungan ini. Jadi bisa dari teknik lingkungan atau sipil atau yang lainnya yang bisa membuat dokumen ini. Nanti kalau sudah selesai baru kita ajukan ke pemerintah. Nah dari pemerintah nanti dia punya komisi penilaian AMDAL. Kalau memang dia layak ya, hasilnya layak, berarti nanti proyeknya langsung lanjut. Kalau tidak ya berarti nanti proyeknya tidak boleh berjalan ya, atau di stop. Nah, parameternya ada pengumpulan data, analisa, ya, jadi dampak sampai evaluasi dampak. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mungkin industri kan lebih kepada perusahaan-perusahaan gitu ya, atau industri yang mungkin membuat suatu kawasan industri yang besar seperti di Cikarang, Jababeka gitu, mungkin kita juga perlu adanya AMDAL gitu ya. Terus nanti juga sama, baik itu AMDAL industri, AMDAL konstruksi, AMDAL lalu lintas dan lain sebagainya, itu nanti butuh parameter ini. Pengumpulan, analisa, perakiraan dampak sampai evaluasi. Nah ini adalah penyusunan bagian dari AMDAL, yaitu AMDAL, RKL, dan RPL. Jadi nanti sudah mencakup dari beberapa undang-undang ya. Kalau tadi kan yang paling atas adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001. Nah ini adalah istilahnya breakdown-nya ya. Jadi acuan yang di bawah dari undang-undang utama gitu. Terus, nah jadi penilaiannya kalau layak seperti ini ya. Jadi nanti layak itu berarti kayak Raja Ampat, karena ya kita nggak tahu ya kenapa proyek-proyek yang dari perusahaan yang notabene
tidak apa ya istilahnya ya, seharusnya tidak layak itu layak aja gitu ya. Ataupun pembangunan perumahan yang ada di Jakarta ya, apartemen dan sebagainya itu bisa layak lingkungan ya berarti bisa jadi apa namanya dari perusahaan tersebut memang dia memiliki dokumen yang bagus ya, analisanya ataupun yang lain gitu. Kalau tidak layak ya berarti kegiatannya tidak apa namanya ditolak, jadi tidak boleh melakukan pembangunan atau kegiatan di situ. Itu ya dari sisi penilaian. Ini rekomendasinya, jadi apa dia harus mencakup ini ya. Jadi pengambilan keputusan ya, secara umum nanti layak atau tidak layak ya hasilnya. Kalau layak berarti proyek tersebut jalan, kalau tidak layak berarti ya di stop gitu aja. Jadi ini adalah ilustrasinya. Oke, itu mungkin dari saya. Tidak usah lama-lama ya. Ada mungkin pertanyaan, teman-teman? Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Rian. Selamat siang, sebelumnya saya ingin bertanya, mengapa AMDAL ini sangat penting dalam perencanaan proyek atau perencanaan pembangunan? Seperti yang kita tahu atau sudah tadi Bapak jelaskan, AMDAL ini bisa mengetahui rencana kegiatan kita layak atau tidak layak. Oke, terima kasih Rian. Pertanyaan yang bagus ya. Kenapa AMDAL penting? Karena seperti kalau kita hidup kan, kita di Indonesia ini kan ada UUD 45 ya. Kalau kita atasnya itu Pancasila. Berarti kalau AMDAL itu penting karena kita untuk menjadi guidance. Jadi kayak misalkan kalau makanan itu kan kita harus ada capnya halal. Ya, jadi kalau proyek itu bisa jalan kayak kita bikin gedung ini di Esa Unggul, KJ, CR atau HAK itu berarti harus ada cap AMDAL-nya itu. Nah, berarti cap AMDAL-nya kalau kita lihat berarti harus ada label layak gitu ya. Nah, jadi layak itu melalui beberapa proses tadi dari mulai penapisan, analisa sampai pengumuman. Nah, itu semuanya memang butuh proses. Dalam proses tersebut harus melibatkan beberapa tenaga ahli ya. Misalkan nanti butuh industrinya, butuh sipilnya, butuh pemetaannya, butuh PWK. Jadi secara holistik atau secara komprehensif. Nanti kalau semua aspek itu sudah dipenuhi, berarti layak itu. Kayak kita kan sekarang lagi ngebangun kampus HI ya, kan mau ada FK itu. Nah berarti nanti ya